Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Ibrahim Talib dengan NIM mahasiswa 23121029 dari kelas STI 2A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester 2 saya dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Bapak Makin. Di sini saya akan menceritakan tentang memori dan permasalahannya. 1. Pengenalan tentang memori komputer. Memori komputer adalah komponen vital dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlakukan oleh CPU selama proses komputasi. Memori ini memungkinkan komputer untuk mengakses dan menjalankan program serta menyimpan data sementara atau permanen. Tipe-tipe memori dalam komputer terdiri dari RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only. Memori yang masing-masing memiliki peran khusus dalam operasi komputer. Slide kedua, fungsi memori komputer. 1. Penyimpanan sementara, menyimpan data yang sedang digunakan atau diproses oleh aplikasi dan sistem operasi. 3. E2. Eksekusi program, membantu CPU menjalankan instruksi-instruksi dari program dan aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, multitasking, memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersama dengan efisiensi. Dan yang keempat, buffer dan cache dan cache, digunakan sebagai buffer untuk operasi input atau output dan cache untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Slide yang ketiga, pentingnya memori dalam kinerja komputer. 1. Kinerja sistem. Kapasitas dan kecepatan memori berpengaruh langsung pada seberapa cepat dan efisiensi sistem komputer dapat melakukan tugas-tugasnya. Untuk yang kedua, responsivitas. Memori yang cukup dan cepat meningkatkan responsivitas sistem, memungkinkan penggunaan untuk bekerja dengan aplikasi yang lebih berat dan multitasking tanpa lag. 4. Pengembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, memori komputer terus mengalami peningkatan kapasitas dan kecepatan untuk memengaruhi kebutuhan komputasi modern yang semakin kompleks. Yang kelima, memahami peran dan fungsi memori komputer sangat penting untuk memahami bagaimana komputer bekerja, bagaimana meningkatkan kinerja melalui optimal dan upgrade memori. Untuk slide yang keempat, ini contoh gambar ROM atau RAM, memori internal dari komputer dan eksternal dari komputer. Untuk yang kelima, cara kerja memori pada komputer bisa dilihat di sini. Mungkin seperti itu. Yang kedua, ceritakan tentang input device, output device, dan input-output device, storage device, serta berikan contohnya masing-masing 5 beserta fungsinya. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan kontrol ke dalam komputer. Fungsi utama dari input device adalah untuk mengirimkan data atau sinyal ke komputer sehingga dapat diproses. Contoh dan fungsi. 1. Keyboard, memasukkan teks dan karakter ke dalam komputer. 2. Mouse, mengarahkan kursor dan melakukan klik pada layar komputer. 3. Scanner, mengubah dokumen fisik menjadi bentuk digital. 4. Mikrofon, mengubah suara menjadi data digital. Dan yang kelima, webcam, mengambil gambar dan video untuk keperluan komunikasi atau rekaman. Yang kedua, output device. Output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diproses oleh komputer. Fungsi utama dari output device adalah untuk memberikan hasil dari proses komputer kepada pengguna. Contoh dan fungsinya. 1. Monitor, menampilkan gambar, video, dan antarmuka pengguna dari komputer. 2. Printer, mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas. 3. Speaker, mengeluarkan suara atau audio dari komputer. 4. Proyektor, memproyeksikan gambar atau video dan dari komputer ke layar. Dan yang kelima, headphone, mengeluarkan suara dari komputer secara pribadi ke pengguna. Slide yang ketiga, input atau output device adalah perangkat keras yang dapat berfungsi sebagai perangkat input dan output. Fungsi utama adalah untuk mengirim dan menerima data dari komputer. Contoh dan fungsinya. 1. Touchscreen, memasukkan data dengan sentuhan dan menampilkan output visual. 2. Network interface card NIC, mengirim dan menerima data jaringan. 3. USB drive, memasukkan dan mengambil data dari komputer. 4. External hard drive, menyimpan dan mengakses
data dari komputer. Untuk yang kelima, modem mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk komunikasi internet. Untuk yang slide keempat, storage device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan dan mengakses data atau program yang digunakan oleh komputer. 1. Hard disk. Hard disk drive atau disingkat HDD menyimpan data dalam jumlah besar secara permanen. Yang kedua, solid state drive SSD menyimpan data dengan akses yang lebih cepat dibanding HDD. Optical disk CD atau DVD atau Blu-ray menyimpan data dalam format optik yang dapat dibaca oleh laser. 4. Flash drive menyimpan data portable yang mudah dibawa dan digunakan. Untuk yang kelima, memory card menyimpan data dalam perangkat portable seperti kamera atau smartphone. Slide yang kelima, perangkat keras komputer dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya. 1. Input device memasukkan data ke komputer, contoh keyboard dan mouse. Untuk output device menampilkan hasil dari komputer, contohnya monitor dan printer. Untuk yang ketiga, input dan output device berfungsi sebagai input dan output, contoh touchscreen dan USB drive. Untuk yang keempat, storage device menyimpan data, contohnya seperti HDD atau SSD. Memahami fungsi dan contoh dari setiap jenis perangkat keras ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan komputer sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan prosesor serta sebutkan jenis-jenis prosesor dan apa prosesor yang terbaik saat ini menurut kamu, mengapa dan mengapa. Prosesor atau dikenal juga sebagai CPU Central Processing Unit adalah komponen utama dari komputer yang bertugas menjalankan instruksi dari program dan melakukan perhitungan serta operasi logis. Prosesor adalah otak dari komputer yang mengendalikan semua aktivitas. Fungsi prosesor menjalankan instruksi eksekusi instruksi dari program perangkat lunak, mengelola memori, mengatur aliran data antara memori dan perangkat lainnya, operasi logis dan aritmatika, melakukan operasi perhitungan dan logika dasar, mengendalikan perangkat, mengontrol komunikasi dan operasi perangkat input atau output. Prosesor tersedia dalam beberapa jenis berdasarkan arsitektur dan produser. Berikut adalah beberapa jenis utama. Berdasarkan arsitektur x86 digunakan dalam PC dan laptop, contoh Intel Core, AMD Ryzen, Qualcomm Snapdragon, Apple E-Series. Power PC digunakan dalam sistem tertanam dan server, contoh IBM Power. MIPS digunakan dalam perangkat jaringan dan embedded, contoh MIPS 32, MIPS 64. Untuk RISC-V arsitektur open source yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Contoh prosesor populer di sini ada Intel dan AMD. Kita akan membahas Intel terlebih dahulu. Di prosesor Intel Core i9 kinerja tinggi untuk gaming dan content creation. Untuk yang kedua, Intel Core i7 kinerja tinggi untuk pengguna profesional dan gaming. Untuk yang ketiga, Intel Core i5 kinerja baik untuk pengguna umum dan multitasking. Untuk yang kelima, untuk yang keempat, Intel Xeon kinerja tinggi untuk server dan workstation. Dan yang kelima, Intel Atom hemat energi untuk perangkat mobile dan embedded. Untuk yang kedua, di sini ada prosesor dari AMD. Untuk yang pertama, AMD Ryzen 9 kinerja tinggi untuk gaming dan content creation. Untuk yang kedua, AMD Ryzen 7 kinerja tinggi untuk pengguna profesional dan gaming. Dan yang ketiga, AMD Ryzen 5 kinerja baik untuk pengguna umum dan multitasking. Dan yang keempat, AMD Threadripper kinerja ekstrim untuk workstation dan rendering. Dan yang terakhir, yang kelima, AMD EPYC kinerja tinggi untuk server dan data center. Kurang lebih mereka memiliki keunggulan masing-masing dan kesamaan masing-masing di antara prosesor. Cuman di sini kita lihat atau lebih cenderung mahal di Intel Core i7, i9, mungkin karena pembeliannya yang sangat mahal
dan kinerja yang baik. Untuk yang slide keempat, menurut saya Apple M1 Ultra merupakan salah satu prosesor terbaik saat ini karena beberapa alasan berikut. Satu, performa tinggi. M1 Ultra menawarkan performa yang luar biasa dengan jumlah core yang tinggi baik untuk CPU maupun GPU. Efisiensi energi dibangun dengan arsitektur ARM. M1 Ultra sangat efisiensi dalam penggunaan daya sambil memberikan performa yang kuat. Untuk yang ketiga, integrasi dengan ekosistem prosesor ini dioptimalkan untuk bekerja secara mulus dengan perangkat lunak dan ekosistem Apple. Untuk yang keempat, teknologi canggih M1 Ultra menggunakan teknologi fabrikasi 5 nanometer yang lebih canggih dan efisiensi. 5. Pengalaman penggunaan menyediakan pengalaman pengguna yang sangat responsif dan cepat, baik untuk aplikasi sehari-hari maupun tugas berat seperti rendering video dan pengembangan perangkat lunak. Mengapa saya mengetahui ini? Karena saya melihat dari channel YouTube Gadgetin yang mereview chipset ini. Terus slide yang kelima, kesimpulan, prosesor adalah komponen kunci yang menentukan kecepatan dan kinerja komputer. Ada berbagai jenis prosesor yang tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Beberapa yang paling populer adalah dari Intel dan AMD untuk PC dan ARM untuk perangkat mobile. Saat ini Apple M1 Ultra dianggap sebagai salah satu prosesor terbaik karena kombinasi performa tinggi, efisiensi energi, dan integrasinya dengan ekosistem Apple. Memiliki prosesor yang tepat bergantung pada kebutuhan spesifikasi. Apakah untuk gaming profesional atau penggunaan sehari-hari, teknologi terus berkembang sehingga penting untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia prosesor. Pak, ceritakan tentang bus. Mungkin di sini saya akan menjelaskan pengertian bus. Bus adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen dalam komputer. Bus menghubungkan berbagai bagian komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Fungsi bus: 1. Transfer data, mengirimkan data antara berbagai komponen. Untuk yang kedua, kontrol, menyampaikan sinyal kontrol yang mengatur operasi komponen. Untuk yang ketiga, alamat, mengirimkan alamat yang digunakan untuk mengakses memori atau perangkat input atau output. 4. Mengalirkan daya listrik ke berbagai komponen dalam beberapa jenis bus. Untuk slide yang kedua, jenis-jenis bus. Bus dikategorikan berdasarkan fungsinya dan arsitekturnya. Berdasarkan fungsi, data bus mengangkut data antara CPU dan memori atau perangkat input atau output. Address bus mengangkut informasi alamat memori yang digunakan untuk mengakses data. Control bus mengangkut sinyal kontrol yang mengatur operasi komponen. Berdasarkan arsitektur, internal bus, sistem bus menghubungkan komponen internal seperti CPU, RAM, dan motherboard. External bus menghubungkan perangkat eksternal seperti printer, keyboard, dan mouse ke komputer. Slide ketiga, contoh bus populer, PCI, Peripheral Component Interconnect, menghubungkan perangkat keras seperti sound card, network card, dan lainnya ke motherboard. Contoh PCI, PCI Express. USB, Universal Serial Bus, menghubungkan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan flash drive. Contoh USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, dan USB-C. SATA, Serial Advanced Technology Attachment, menghubungkan perangkat menyimpan seperti hard drive dan SSD ke motherboard. Contoh SATA 1, SATA 2, dan SATA 3. Slide yang keempat, fungsi bus dalam sistem komputer. Bus memiliki peran penting dalam sistem komputer, termasuk satu, komunikasi antar komponen, memungkinkan CPU, RAM, dan perangkat input atau output saling berkomunikasi untuk efisiensi transfer data, fasilitasi transfer data yang efisien dan cepat di dalam sistem. 3. Koordinasi operasi, mengkoordinasi operasi antara berbagai komponen melalui sinyal kontrol. Yang keempat, ekspansi sistem, memungkinkan penambahan perangkat baru
tanpa mengganggu sistem yang sudah ada. Untuk slide yang kelima, kesimpulan. PAS adalah jalur komunikasi vital dalam komponen yang menghubungkan berbagai komponen dan memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi. Jenis-jenis PAS seperti PCI, USB SATA, dan Thunderbolt memiliki peran khusus dalam menghubungkan perangkat internal dan eksternal. Fungsi utama PAS meliputi transfer data, kontrol operasi, dan pengaturan alamat memori. Dengan perkembangan teknologi, jenis-jenis PAS terus berevolusi untuk mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih baik dalam sistem komputer. Memahami PAS dan fungsinya adalah kunci untuk mengoptimalkan performa dan fleksibilitas komputer serta untuk merancang sistem yang mampu mendukung berbagai perangkat dan aplikasi. Untuk yang kelima, sebutkan spesifikasi komputer terbaru saat ini dan apa keunggulannya. Di sini ada Intel Core i9 dengan 13.900K, jumlah core atau thread 24 core, 8 performance core, basic efficient cores, threads, kecepatan clock up to 5,8 Hz, charge 36 MB, Intel Smart Charge TDP 125 Watt. Keunggulan: performa tinggi menghubungkan core performa dan efisiensi untuk kinerja optimal dalam tugas berat dan multitasking. Teknologi hybrid memungkinkan penanganan beban kerja yang lebih efisiensi dengan membagikan tugas antara core performa dan efisiensi. Overclocking mendukung overclocking untuk kinerja lebih tinggi. Untuk yang kedua, memori atau RAM. Spesifikasi model Corsair Vengeance RGB Pro SL, kapasitas 32 GB, 2x16 GB, tipe DDR, kecepatan 6000 mHz, latensinya CL36 dengan fitur RGB Lightning, XMP 3.0 support. Keunggulan: kecepatan tinggi memberikan bandwidth yang lebih besar untuk aplikasi dan game yang intensif. Stabilitas dan keandalan menggunakan IC berkualitas tinggi untuk stabilitas yang lebih baik. Desain estetis RGB Lightning yang dapat disesuaikan untuk estetika PC build. Yang ketiga, penyimpanan storage. Spesifikasi model Samsung 990 Pro NVMe SSD, kapasitasnya 2 TB, antarmuka PCI 4,0x4, kecepatan baca atau tulis 7000 MB per baca, 6900 MB per tulisan, endurance 1,5 PBW, petabyte write. Keunggulan: kecepatan transfer data sangat cepat, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan waktu akses rendah. Daya tahan tinggi, cocok untuk penggunaan jangka panjang dengan volume data yang besar. Efisiensi energi, konsumsi daya rendah dengan performa optimal. Untuk yang keempat, kartu grafis GPU. Spesifikasi model Nvidia GeForce RTX 4090, arsitektur ada Lovelace, CUDA Core 16x384, memori 24 GB GDDR6 kecepatan memori 21 Gbps, TDP 450 Watt dengan keunggulan performa grafis terbaik, ideal untuk gaming 4K, rendering 3 dimensi, dan aplikasi AI atau mendukung ray tracing generasi ketiga dan fitur AI canggih, memungkinkan pengolahan data yang sangat besar dan aplikasi kreatif. Yang kelima, motherboard dan lainnya. Spesifikasi motherboard Asus ROG Maximus Z790 Hero, chipset Intel Z790, soket LGA 1700, memori support up to 128 GB DDR5, expansive slot PCI 5.0, expansive slot PCIe 5.0 support,
storage multiple M.2, slot with PCI 4.0. Power supply Corsair RM 1000 x 1000 watt 80 plus gold, casing NZXT H510 Elite, mid tower tempered glass, cooling system NZXT Kraken Z73 360 mm liquid cooler. Keunggulan, stabilitas mendukung proses terbaru dan teknologi terbaru PCI 5 DDR5. Overclocking mendukung overclocking untuk kinerja yang lebih tinggi. Stabilitas daya PSU 1000 watt yang memastikan daya yang cukup dan stabil untuk semua komponen. Daya tahan yang efektif. Liquid cooling untuk menjaga suhu optimal saat performa tinggi. Estetika dan fungsi dengan casing yang style dan pendingin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.